Ya, ayo adik-adik bangkit berdiri, kita mau muji Tuhan. Judul lagunya itu yang dengar dia panggil nama saya. Bebas ya, kalian boleh bergaya apapun, tapi ingat berikan yang terbaik buat Tuhan lewat gerakan kalian, lewat ekspresi kalian. Siap? Oke, kalian yuk. Siap ya? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Katakan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Siap-siap lagi ya dari awal. Yo, lebih semangat ya, katakan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Katakan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Katakan, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Siapa? Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Yeay. Beri tepuk tangan dan pujian buat Tuhan Yesus yang cinta buat kita semua ya. Oke, Kak Ina mau deh pakai waktunya dikit games ya, biar kita pemanasan. Oke, boleh tetap bangkit berdiri, boleh duduk, nggak apa-apa. Tapi kali ini kita mau, Kak Ina ingin adik-adik nebak ya. Kak Ina tidak bersuara, tapi Kak Ina akan menyebutkan nama seseorang, dan silakan adik-adik tebak. Jadi silakan adik-adik open mic semua. Coba, open mic dulu semua, biar bisa jawab. Open mic, yuk kita mau main games. Siap ya? Boleh siapapun yang menjawab, kalau yang menjawab yang keras langsung. Ini Kak, gitu ya. Siap ya? Kalian baca gerak bibir Kak Ina loh. Jadi Kak Ina nggak pakai mic ya. Simon Petrus. Good job. Keren adik-adik. Pemanasan. Siap lagi ya. Oke, adik-adik yang ada mama papa boleh kok mamanya papanya bantu. Tapi yang jawab adik-adiknya ya. Suaranya jangan suara mama papa, suara adik-adik. Mama papa boleh bantu. Siap. Kedua. Yudas Iskariot. Siapa itu? Luar biasa. Evelyn, Kak. Keren. Lagi-lagi masih ada lagi. Ini masih tokoh-tokoh ya, semua dalam Alkitab. Yakobus. Kalau yang singkat tepat ya. Masih mau? Ada satu lagi nama ya. Bartolomeus. Iya. Ih, kalian semua pinter, keren. Tandanya adik-adik tuh sering baca Alkitab loh. Karena lihat gerak bibir langsung, oh kayaknya Kak Ina mau ngomong ini nih.
Keren adik-adik, tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Ya, kalau masih ada waktu nanti lagi ya. Sekarang Kak Ina mau ada 2 temen nih. Teman ini mau membagikan berkat, menceritakan kasih Tuhan. Kalau gitu Kak Ina undang. Siapa nih? Mau ngacung sendiri atau langsung Kak Ina beritahu namanya? Oh, udah nih siap mic-nya. Silakan Kak Felin. Silakan Kak Felin bagi berkatnya ke teman-teman. Semuanya denger ya. Salam teman-teman, apa kabar? Shalom, luar biasa Kak. Semua dalam perlindungan Tuhan ya. Felin mau bagi berkat. Puji Tuhan, awal Februari Tuhan tambahkan usia Felin lagi 1 tahun. Felin bersyukur penyertaan Tuhan yang nyata. Contohnya di bulan Januari kemarin, Felin sempat sakit mual-mual dan sakit perut yang luar biasa sampai muntah-muntah sering sekali. Kemudian Felin periksa ke dokter sama mama papa. Setelah dokter cek, kata dokter Felin dipastikan sakit demam berdarah karena ada 4 anak sebelum Felin sakit demam berdarah dengan gejala yang sama seperti Felin. Tapi sebelumnya mama papa minta untuk cek darah sambil menunggu hasilnya. Papa, mama, dan Felin berdoa dan percaya Tuhan lindungi. Setelah ada hasilnya, puji Tuhan ternyata Felin negatif, bukan demam berdarah. Nah, Udah Kak sekarang, Felin? iya. Oh, iya. Ya silakan lanjut Kak. Sekarang. Jadi ingat ayat hafalan minggu kemarin. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, dari situ kita harus percaya dan yakin Tuhan lindungi dan menyertai kita senantiasa. Terima kasih. Wow, keren. Betul, itu ayat yang kemarin ya. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Wih, thank you Kak Felin. Dan terima kasih. Puji Tuhan kita senang Kak Felin sekarang udah sehat ya. Terus ditambah usianya di bulan ini. Yeay. Oke, satu lagi Kak Ina waktu itu yang mau bagi berkat siapa ya? Kak Cleoni udah masuk belum ya? Belum ada ya? Miguel ada Cleoni di situ? Beda ya? Cici Cleoni ada Miguel? Nggak ada. Oh, thank you. Oke, tadinya satu lagi dari Cleoni tapi belum join ya. Nggak apa-apa. Dari adik-adik ada lagi? Yang mau cerita, wih Tuhan tuh baik. Gitu kayak tadi yang dialami oleh Evelyn. Ih, ngerasain Tuhan tuh menyembuhkan. Terus juga nambahkan usia. Siapa lagi? Halo Alken, halo Evan. Yang belum bisa apa tadi ya makanya ya? Lauren. Ada lagi. Cia, oh itu nama kak. Pakai nama Kairi, jadi aku bingung. Esther, halo. Ada Bang El juga. Ada lagi adik-adik yang mau cerita? Nada. Kak Ical ada? Belum. Oke, kalau gitu Kaina berharap minggu depan adik-adik siapin ya cerita yang adik-adik alami bersama Tuhan. Gitu, apapun itu pastilah adik-adik mengalami kasih Tuhan setiap hari ya. Oke, oh masih ada waktu dikit lagi. Masih mau main itu games? Cleoni udah masuk, Kak. Oh mana? Oh iya, halo Cleoni. Ah udah, kalau gitu nggak jadi game. Hai, maaf Kak, telat. Tadi saya ke gudang bentar dan itu nggak ada internet, jadi saya harus terpaksa di sini. Nggak apa-apa sayang. Cleoni udah siap? Kita udah menunggu nih. Cleoni bagi berkat. Silakan Cleoni.
Kok langsung? Yes. This is your time. Oke. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke, Matius 1 tadi ya Kak. Ayat berapa tadi? 21, Pak. 21. Oke, yang didapat apa Kak Cleoni dari ayat tersebut? Sampai Kak Cleoni menghafalkan tadi, kelihatan banget tuh, ngapalin tuh. Apa yang berkesan di ayat tersebut? Jadi ya Tuhan Yesus lahir di dunia ini untuk menghapus dosa kita. Jadi kita Setuju semua? Siapa yang setuju Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita? Nada. Coba angkat tangan. Nada. Oke, siapa yang pasti percaya Tuhan juga akan menyelamatkan bangsa Indonesia? Iya, keluarga kita juga ya. Iya, Nada. Ya, kita berdoa ya, supaya kita nggak hanya kita yang diselamatkan Tuhan, tapi banyak teman-teman kita, sekeliling kita, tetangga juga ya, boleh kenal Tuhan. Oke, siap dengar firman Tuhan? Oke, Alkitabnya coba ditunjukkan lagi. Yang baru datang, Kak Ina belum lihat Alkitabnya. Good job. Oke, siap ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita dengarkan, kita harus siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan. Ini lagu yang kemarin nyanyikan ya, bareng-bareng untuk doa. Nah, hari ini kita nyanyikan lagi, judulnya Kesayanganmu. Yang belum bisa nggak apa-apa, belajar ya, ada teksnya. Oke, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kalanya tolong. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Katakan, ku mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kau sayang aku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Oh, kaulah Bapakku yang baik. Terima kasih. Oh, kami menyembahmu. Mari kita katakan sama-sama, aku mau mengenalmu Tuhan.
Lord. Mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu angkat tanganmu, ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku, Bapakku, dan ku anakmu. Ku mau mengenal, ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu Tuhan. Ku selalu, kaulah Bapakku, Bapakku, dan ku anakmu. Kaulah Bapakku, dan ku anakmu. Yes, God. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami disebut anak dan menjadi kesayangan-Mu. Dan hari ini kami mau membuka hati kami untuk diajar oleh firman Tuhan, untuk diubahkan oleh firman Tuhan, dan diajar oleh firman Tuhan. Berkati Kak David yang akan membagikan Tuhan, kiranya Kau mengurapi dia, dan Kau yang memakai Kak David untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami menyiapkan hati kami Tuhan, dan kami terbuka buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Amin. Thank you adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan ya. Shalom adik-adik, ya. Kak David bentar mau share dulu ya. Ini udah muncul gambarnya adik-adik? Sudah, Ya. Kak. Oh ya, shalom ya adik-adik yang ada di Udah, rumah. Ya, makasih. Adik-adik, sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya ya. Adik-adik, kakak mau bagikan firman Tuhan, judulnya Tuhan Yesus memilih 12 orang muridnya ya. Sebelumnya kakak mau tanya nih adik-adik, kalau di sekolah ya adik-adik bagaimana cara memilih ketua kelas atau KM? Biasanya setiap tahun ajaran baru ya, baru sekolah ya, naik kelas, kemudian wali kelas langsung, ayo siapa nih, tunjuk temannya, salah satu saja yang menjadi KM ketua kelas ya. Biasa begitu ya adik-adik ya. Tapi Nah, tapi saya nggak punya ketua kelas. Saya oh, seperti biasa. ada ya. Beda-beda ya. Nah, waktu David dulu, Om David dulu waktu sekolah juga setiap sekolah ada ketua kelasnya ya, ditunjuk oleh teman-teman semua. Pasti yang dipilih adalah teman yang baik, pintar, biasanya begitu ya, pemilihan ketua kelas. Nah, itu kalau di sekolah adik-adik. Nah, bagaimana nih dengan Tuhan Yesus memilih 12 orang muridnya ya? Kita lihat Alkitab kita ya, bagaimana caranya Tuhan memilih 12 orang muridnya ya. Kita lanjutkan ya adik-adik. Nah, bagaimana cara Tuhan memilih murid-muridnya ya adik-adik? Nah, sebelum memilih 12 orang muridnya yang akan menjadi muridnya adik-adik, Tuhan Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah ya. Kita buka Alkitab ya, itu ditulis dalam Lukas 6 ayat 12. Ya, adik-adik yang pegang Alkitab bisa buka Lukas 6 ayat yang ke-12. Kakak bacakan ya. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, adik-adik, ini yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik. Tuhan Yesus berdoa dulu ya, semalam-malaman sebelum dia memilih ke-12 muridnya, dia minta pertolongan Bapa di surga adik-adik ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sungguh-sungguh ingin memilih orang yang tepat ya untuk menjadi muridnya adik-adik ya. Murid-murid itu apa? Orang yang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus melayani banyak orang ya. Kemudian Tuhan Yesus akan mempersiapkan orang-orang ini untuk meneruskan pelayanannya adik-adik. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid inilah yang akan melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus.
Jadi Tuhan Yesus akan memilih murid-murid yang benar-benar Tuhan Yesus mau ajar, mau bimbing ya, mengajarkan mereka supaya mereka bisa melayani seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena itu Tuhan Yesus mempersiapkannya sungguh-sungguh adik-adik ya. Nah, dalam Alkitab, Tuhan Yesus dia berdoa, berbicara kepada Bapa ya, minta pertolongan Bapa di surga untuk memilih murid-muridnya. Nah, adik-adik, kakak mau ajak juga adik-adik buka Alkitab dari Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Nah, adik-adik kelas besar pasti cepet nih buka Alkitabnya, karena udah tahu ya Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Udah ketemu? Kakak bacakan ya. Oh, maaf salah tulis Lukas 6 adik-adik ya. Lukas 6 ayat yang ke-12 ya. Itu harusnya Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Kakak bacakan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Nah, adik-adik, dalam kitab ini ya, Tuhan Yesus memilih ke-12 muridnya. Ya, ini nama-namanya adik-adik. Ya. Nah, ini nama 12 murid Tuhan Yesus. Nah, yang menyertai Tuhan Yesus selama pelayanannya ya adik-adik ya. Nah, kakak lanjutkan lagi. Kakak ingin baca lagi bagaimana ceritanya Tuhan Yesus memilih murid-muridnya yang pertama, yaitu Simon, Yakobus, dan Yohanes. Kita lihat ya ayatnya adik-adik. Yuk, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat yang ke-1 adik-adik ya. Mulai dari ayat yang ke-1. Ini cerita Tuhan Yesus memilih murid-muridnya yang pertama. Ya adik-adik ya. Jadi yang dipilih duluan adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya. Nah, yang pertama judulnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Sudah adik-adik temukan ya ayatnya ya, kakak bacakan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sendiri sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap.
Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, adik-adik, ini peristiwa yang ajaib sekali adik-adik ya. Ketika Tuhan Yesus akan memilih murid-muridnya yang pertama, Tuhan Yesus berjalan di tepi danau ya. Nah, Tuhan Yesus memberitakan firman ya dan menggunakan perahu Simon untuk tempat duduknya adik-adik ya. Perahunya dibawa sedikit ke air, kemudian Tuhan Yesus bawa firman dari atas perahu. Nah, adik-adik, setelah selesai menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa nih adik-adik ya. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya ini untuk menyuruh kepada Simon ya, untuk pergi ke tengah sedikit, terus menebarkan jala. Nah, adik-adik, murid-muridnya ini nelayan yang hebat adik-adik ya. Katanya mereka sudah semalam-malaman, tapi tidak menangkap ikan apapun. Ini nelayan profesional adik-adik ya. Mereka semalam-malaman dan tidak mendapatkan ikan. Tapi ketika Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk menebarkan jala, Simon mau taat adik-adik ya. Dan mereka mengalami mujizat yang luar biasa adik-adik. Ketika jalanya ditebarkan, ternyata mereka menangkap banyak sekali ikan. Ya adik-adik sampai jalanya tuh hampir koyak, berarti hampir sobek adik-adik, karena banyaknya sekali ikan yang mereka dapatkan. Lalu mereka memanggil temannya perahu yang lain datang membantu. Nah, sampai kedua perahu itu terisi semuanya dengan ikan. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dia menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah, Sang Pencipta yang berkuasa atas apapun yang ada di bumi dan di surga. Ya, hebat ya adik-adik ya. Tuhan Yesus bisa mendatangkan ikan dari lautan masuk ke dalam jaraknya Simon ya, atau Tuhan Yesus bisa memerintahkan ikan-ikan untuk datang ya adik-adik ya, padahal Simon Petrus sudah semalam-malaman tidak dapat ikan, tapi ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat, mereka takjub adik-adik ya, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Nah, adik-adik, jadi sebelum Tuhan Yesus memilih murid-muridnya ini, adik-adik, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya, adik-adik, kalau dia adalah anak Allah yang menciptakan ikan-ikan di air ya, menciptakan segala sesuatu. Dia berkuasa atas apapun di bumi dan di surga. Nah, adik-adik, nah kata yang kedua ya adik-adik ya, Yesus memilih nelayan-nelayan ini adik-adik, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Itu ada di ayat 10 adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus akhirnya memilih 3 orang ini ya. Siapa adik-adik? Simon yang disebut Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 murid ini yang dipilih pertama ya adik-adik ya dari murid-murid yang lain. Nah, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk mengikut Tuhan Yesus ya. Berarti dia harus meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan adik-adik ya. Nah, dia mulai sekarang akan mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, mereka tidak menjala ikan lagi, tetapi menjadi penjala manusia. Wah, apa artinya adik-adik? Berarti mereka mulai sekarang, mereka akan melayani dan membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Ya, mereka akan memberitakan Injil, mereka akan menyertai Tuhan Yesus, membawa banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Ya, itu artinya sebagai menjala manusia, adik-adik ya. Nah, dia harus meninggalkan pekerjaannya dan sekarang mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kuasanya, adik-adik ya. Jadi tidak perlu khawatir tentang makanan, minuman, pakaian, adik-adik. Tuhan Yesus sanggup mendatangkan ikan demikian banyak. Tuhan Yesus berkuasa atas bumi dan di surga. Nah, adik-adik, nah inilah peristiwa Tuhan Yesus memilih 3 orang yang pertama ya adik-adik ya. Akan lanjutkan. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Ya, kita baca yuk
Yohanes 1 ayat yang ke-12. Boleh ya kakak bisa minta satu orang ya untuk membacakannya? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, makasih Abel. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Ya, tadi Tuhan Yesus sudah memilih murid-muridnya, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita adik-adik? Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 ini, ya, jika kita percaya dan menerimanya, menerima Tuhan Yesus ya, dalam hati kita, percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, ya, dan kita mau menyerahkan diri kita ditebus, ya, diampuni dosa-dosanya, kita akan menjadi anak-anak Allah. Kita disebut menjadi anak-anak Allah, adik-adik. Ya, ini adalah status kita, adik-adik. Ya, setiap orang yang percaya menerima Tuhan Yesus, kita akan menjadi anak-anak Allah. Nah, demikian Tuhan juga memilih kita menjadi anak-anaknya, adik-adik. Ya, nah kita harus bersyukur, adik-adik, bersukacita kalau kita diangkat menjadi anak Allah sekarang. Ya, nah kakak lanjutkan. Yohanes 15 ayat 16a. Ada? Ada? Siapa? Aku, Alvaro. Alvaro, ya. Alvaro, ayo bacakan ya. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, cukup. Makasih Alvaro. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan ini, Yohanes 15 ayat 16, kalau Tuhan memilih kita adik-adik, ya, Tuhan juga memilih kita semua untuk menjadi anak-anaknya. Nah, adik-adik, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita adik-adik ya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, semua karena anugerahnya. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memilih kita, ya. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, itu karena pemberian Tuhan, adik-adik, ya. Semua karena anugerah Tuhan, ya. Tuhan Yesus memilih adik-adik tanpa tanpa melihat kekurangan adik-adik, ya. Tuhan Yesus menerima adik-adik apa adanya. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik semuanya. Nah, berarti kita punya status yang baru adik-adik ya. Kita betul anak dan papa kita di rumah, tapi kita punya Bapa di surga. Kita adalah anak-anak Allah adik-adik. Ya. Nah, ini adik-adik. Kita adalah anak-anak Allah. Adik-adik, nah ini luar biasa. Kakak sangat bersukacita. Adik-adik pasti bersukacita ya. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, siapa sih kita adik-adik ya? Tapi kita sekarang statusnya adalah anak-anak Allah. Ya. Nah, sekarang kakak mau cerita. Misalnya ada seorang anak ya, lalu diangkat menjadi anak oleh seorang presiden, ya. Tadinya anak biasa saja, tapi kemudian ketika Bapak Presiden lagi lewat jalan, kemudian anak ini digendong, kemudian diangkat menjadi anak. Wah, itu statusnya luar biasa adik-adik ya. Tadinya orang biasa, sekarang menjadi anak presiden. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang tidak berharga adik-adik ya dulu ya. Kita akan masuk ke dalam neraka semuanya. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus memilih kita karena sayangnya kepada kita, memilih kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Ini harus membuat kita bahagia dan sukacita adik-adik, karena mulai sekarang kita adalah anak-anak Allah, ya. Dan Bapak Allah kita adalah Bapak kita. Kita bisa berdoa apapun kepada Dia. Jadi adik-adik, kita bisa berkata-kata kepada Tuhan seperti anak dengan Bapa, ya. Kita bisa berdoa, menceritakan doa-doa kita kepada Tuhan. Adik-adik, ya. Ayo, kalau di sebelahnya ada adik atau kakak, ayo bilang, kita adalah anak-anak Allah. Ya, tepuk tangan, tepuk adiknya atau tepuk kakaknya.
kita adalah anak-anak Allah, ya. Om David, Alvaro, Avia, semua yang ada di dalam Zoom ini kita adalah anak-anak Allah. Ya, ini status yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lanjutkan. Kakak bacakan ya. Jangan takut karena kita diberi kuasa. Nah, adik-adik, sama seperti ayat yang tadi kita baca, ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa seperti apa? Sama seperti tadi cerita waktu Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya adalah anak Allah, Allah yang berkuasa atas bumi dan segala isinya. Alam semesta, semua diciptakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kuasa itu diberikan kepada kita adik-adik. Ya, sama seperti tadi cerita anak yang diangkat oleh presiden tadi adik-adik. Segala semua kepunyaan presiden tadi anak-anak boleh pakai. Misalnya mobil presiden, ya. Misalnya pengen duduk di kursinya presiden, pengen makan bersama-sama dengan presiden, semua dikasih adik-adik karena dia sudah menjadi anak presiden. Demikian juga kita adik-adik, ya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah adik-adik. Ya, kita tahu kalau Tuhan Yesus adalah alam semesta, pencipta alam semesta yang sanggup menciptakan segala sesuatu. Nah, adik-adik, juga untuk kakak-kakak ya, mulai sekarang kan kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus ya, sudah mengikut Tuhan, sudah melayani Tuhan. Nah, adik-adik, apapun persoalan kita hari ini adik-adik, ya, apapun persoalan kita ke depan, Tuhan bilang, jangan takut, ya, jangan takut untuk mengikut Tuhan, jangan takut, ya, karena kita diberi kuasa. Tuhan Yesus sanggup memberi kita berkat ke depan adik-adik ya. Tuhan Yesus sanggup menolong kita keluar dari masalah-masalah kita. Tuhan Yesus sanggup menjawab doa-doa kita. Ya, ini kata-kata yang Tuhan Yesus katakan kepada kita juga adik-adik. Ya, jangan takut karena kita diberi kuasa. Ya, jangan takut adik-adik. Ya, izin minum. ya boleh. Ya, adik-adik jangan takut. Kita diberi kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menyembuhkan ya yang sakit, kuasa untuk menang ya atas setiap persoalan kita, kuasa untuk mengalahkan kekhawatiran, ya, kuasa untuk menolong masalah-masalah kita di sekolah, dimanapun ya, masalah keluarga, masa depan. Tuhan bilang, jangan takut, kita diberi kuasa. Adik-adik ya, kakak lanjutkan. Ini adalah gambar Tuhan Yesus adalah penguasa ya, pencipta segala sesuatu. Semua yang ada di bumi ini, binatang-binatang, tumbuhan, juga yang ada di luar angkasa ya adik-adik ya, bintang, bulan, planet-planet, semua diciptakan oleh Tuhan. Nah, Bapa kita adalah Bapa yang seperti itu adik-adik. Ya, Bapa yang mengasihi kita tuh Bapa yang seperti itu. Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Ya, Bapa yang menciptakan lautan. Kalau adik-adik pergi ke pantai, ada ombak yang nggak pernah berhenti ya. Terus ombaknya datang lagi. Nah, ombak diciptakan sama Tuhan. Ya, luar biasa nih adik. Kalau adik-adik lihat ke langit ya, ada matahari yang begitu terang. Nah, itu adalah Bapa kita yang menciptakan adik-adik. Ya, adik-adik, kita punya Bapa, ya, selain Bapa kita yang ada di bumi nih, ya, Papa dan Mama, kita punya Bapa di surga yang sangat mengasihi kita, Bapa yang luar biasa. Ya, adik-adik bilang sama-sama ya, Bapa kita Bapa yang luar biasa. Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Jadi, kita tidak perlu khawatir adik-adik tentang masa depan kita, bagaimana kalau kita mengikut Tuhan, bagaimana kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jangan takut, ya, karena Bapa kita adalah Bapa yang luar biasa, Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Ya, adik-adik ya, adik-adik
perlu ikan, ya, Teh Simon perlu ikan, diberi ikan, ya. Adik-adik perlu apa nih untuk sekolah, untuk di rumah? Ayo bilang aja sama Bapak kita di surga. Kita berdoa sama Tuhan, ya. Nanti Bapak akan berikan apa yang kita inginkan, asalkan sesuai dengan keinginan Tuhan juga, ya. Asalkan berguna untuk adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang siapa yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu? Ya, siapa yang mau menjadi anak-anak Allah? Ini luar biasa banget adik-adik, ya. Kak David mulai hari ini percaya sekali Tuhan akan menolong Kak David ke depan karena Kak David anaknya. Begitu juga adik-adik semua ya adik-adik ya. Adik-adik adalah anak Tuhan, ya. Adik-adik sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus masuk dalam hati, sudah minta dosa-dosanya ditebus, ya, dosa-dosanya diampuni. Nah, adik-adik harus percaya, adik-adik ya, kalau Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik dan Tuhan ingin adik-adik semakin mengenal Tuhan, ya. Jangan takut, ya. Kita terus semakin mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, ada nggak di antara adik-adik yang mau didoakan? Atau ada yang belum percaya kepada Tuhan? Nah, adik-adik ya. Ya, kalau kakak pastikan semua yang ada di dalam Zoom ini sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus ya. Adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Adik-adik yakin Tuhan Yesus adalah juru selamat adik-adik? Ya, Tuhan Yesus akan mencatat nama adik-adik ya dalam kitab kehidupan adik Tuhan ya. Jadi ketika Tuhan Yesus nanti datang ke dalam dunia ini kedua kalinya, Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita semuanya. Ya, adik-adik, ya, kakak mau ajak adik-adik kita sama-sama berdoa, ya, percaya kepada Tuhan dengan perkataan Tuhan, jangan takut, karena Tuhan yang menjadi Bapa kita adalah Bapa yang pencipta segala sesuatu. Dia sanggup memenuhi semua keperluan kita, adik-adik ya. Baik, adik-adik yang ada di rumah, kakak-kakak juga yang ada di rumah, Kak David mau ajak kita sama-sama berdoa ya. Yuk. Lipat tangannya, kita sama-sama berdoa, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih karena sekarang kita adalah anak-anaknya. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami sangat bersyukur, bersukacita karena kami sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Setiap hari kami mau berdoa, membaca firman-Mu, supaya kami semakin mengenal Bapa kami. Supaya kami semakin mengenal Tuhan Yesus. Supaya kami semakin mengenal kuasa-Mu yang sanggup melakukan apapun. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami mau tidak khawatir tentang hidup kami. Tuhan, kami mau pegang firman-Mu. Kalau kami tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang mengasihi kami, dan menyertai kami kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun. Tuhan menjadi Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah menerima kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati Kak. juga. Terima kasih ya. Terima kasih Kak. Sama-sama adik-adik. Terima kasih, Pak.